Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk rekan-rekan semua dan kepada dosen pengampu. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Kami pada hari ini, yaitu kelompok 2, akan menjelaskan atau membahas mengenai variables and measurement atau pengukuran. Sebelum itu, kami izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, adapun untuk anggota kelompok kami, diantaranya ada Melisa Elva Yuniar dengan NIM akhir 053, ada Matea Keisha Petrina dengan NIM akhir 104, dan saya sendiri yaitu Diki Muhaimin Nurisman dengan NIM akhir 105, ada pula Dita Yuni Frenawadi dengan NIM akhir 112, dan juga Delia Yastiadi Yahya dengan NIM akhir 118. Adapun untuk penjelasan berikutnya, saya serahkan kepada rekan saya. Pada slide ini, saya akan menjelaskan mengenai 3 istilah penting yaitu konsep, construct, dan variabel. Ketiganya saling berkaitan, mulai dari yang masih umum hingga yang sudah dapat diukur. Yang pertama ada konsep. Konsep adalah gambaran umum atau karakteristik dari objek, peristiwa, atau manusia yang digunakan untuk memahami suatu fenomena, namun masih bersifat abstrak dan belum bisa diukur secara langsung. Sebagai contoh, motivasi. Kita memahami bahwa motivasi adalah dorongan dalam diri seseorang. Namun, konsep ini masih bersifat umum, sehingga belum spesifik mengarah ke konteks tertentu dan belum dapat diukur secara langsung. Lalu yang kedua ada konstruk. Konstruk adalah konsep abstrak yang dipilih dan dipertegas secara khusus dalam penelitian untuk menjelaskan suatu fenomena, sehingga lebih spesifik dibanding konsep, tetapi masih belum bisa diukur secara langsung. Contohnya, dari motivasi menjadi motivasi belajar. Di sini fokusnya sudah lebih jelas, yaitu pada konteks belajar. Namun demikian, konstruk ini masih bersifat abstrak dan belum dapat diukur secara langsung. Lalu yang terakhir ada variabel. Variabel adalah representasi atau bentuk terukur dari suatu konstruk yang digunakan sebagai alat untuk mengumpulkan data karena konstruk tidak dapat diukur secara langsung. Sebagai contoh, skor kuesioner motivasi belajar yang diukur menggunakan skala tertentu, misalnya 1-5, dan dijumlahkan dari beberapa item pertanyaan. Dari hasil tersebut, kita dapat memperoleh data berupa angka. Lalu di sini ada contoh itemnya. Yang pertama ada saya rajin belajar meskipun tidak ada tugas. Yang kedua, saya berusaha memahami materi yang sulit. Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut kemudian diberi skor dan diolah menjadi data. Yang terakhir, kesimpulannya adalah konsep merupakan gambaran umum. Konstruk yaitu lebih spesifik dan variabel dapat diukur. Selanjutnya, di sini ada definisi konseptual dan definisi operasional. Yang pertama yaitu definisi konseptual. Jadi, definisi konseptual itu adalah cara kita menjelaskan suatu konsep berdasarkan makna umum atau secara teori. Jadi, kita itu hanya menjelaskan artinya saja. Nah, biasanya pakai kata lain yang mirip atau sinonimnya. Contohnya itu, di dalam definisi konseptual, sikap itu dijelaskan sebagai perasaan atau kecenderungan seseorang terhadap sesuatu. Makanya, definisi konseptual ini biasanya sifatnya masih umum dan teoritis. Nah, kalau dilihat dari cirinya, definisi ini tuh biasanya dijelaskan dengan bahasa sehari-hari atau teori, lalu menggunakan kata-kata yang mirip maknanya, dan yang paling penting, definisi konseptual ini belum bisa diukur secara langsung. Tapi, definisi konseptual ini tuh punya kelemahan, yaitu kadang definisi ini penjelasannya tidak spesifik, jadi bisa menimbulkan makna yang berbeda-beda. Nah, selain itu, biasanya definisi konseptual itu bersifat sirkular atau muter-muter. Misalnya, satu istilah itu dijelaskan dengan istilah yang lain yang sebenarnya belum jelas juga.
Jadi, intinya, definisi konseptual itu membantu kita memahami arti suatu konsep. Tapi belum cukup kalau kita itu mau melakukan penelitian karena belum bisa diukur secara nyata. Selanjutnya di sini ada definisi operasional. Jadi, kalau tadi definisi konseptual itu hanya menjelaskan arti suatu konsep, di definisi operasional ini lebih ke bagaimana cara kita mengukurnya di dalam penelitian. Jadi, kalau definisi operasional itu menjelaskan suatu konsep secara lebih konkret berdasarkan hal-hal yang bisa diamati dan diukur. Contohnya itu, kalau kita ngomongin kecerdasan, secara operasional bisa diukur lewat skor IQ, atau pendapatan di dalam definisi operasional bisa diukur dari jumlah penghasilan bulanan setelah pajak. Nah, kalau dilihat dari cirinya, definisi operasional ini biasanya dijelaskan dalam bentuk cara pengukuran, lalu harus jelas dan spesifik, dan yang paling penting bisa diuji di dalam penelitian. Nah, makanya definisi ini tuh sering dipakai dalam penelitian ilmiah karena hasilnya itu jauh lebih objektif dan tidak menimbulkan banyak tafsir. Jadi, intinya definisi operasional ini membantu kita mengubah konsep yang abstrak menjadi sesuatu yang bisa diukur dan diteliti secara nyata. Jadi kalau perbedaan antara definisi konseptual dan definisi operasional itu, contohnya, kalau secara definisi konseptual, kecerdasan itu biasanya dijelaskan sebagai kemampuan seseorang untuk berpikir, memahami, dan memecahkan masalah. Jadi ini tuh masih sebatas arti atau makna secara umum. Sedangkan pada definisi operasional, kecerdasan itu harus dibuat lebih konkret, misalnya diukur menggunakan skor IQ dari tes tertentu. Jadi, definisi konseptual itu hanya menjelaskan apa itu kecerdasan, sedangkan definisi operasional menjelaskan bagaimana cara kita mengukurnya. Jadi, kalau dilihat dari contoh, definisi konseptual itu masih abstrak, sedangkan definisi operasional itu sudah konkret dan bisa langsung digunakan di dalam penelitian. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis variabel. Nah, jenis variabel itu ada dua, ada variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen atau biasa disebut juga dengan variabel bebas, yaitu variabel yang menjelaskan variabel lain. Variabel ini adalah faktor yang dianggap sebagai penyebab atau faktor yang sengaja dipilih, dimanipulasi atau diamati untuk melihat pengaruhnya. Sedangkan variabel dependen atau biasa disebut dengan variabel terikat, yaitu variabel yang dijelaskan oleh variabel lain, di mana variabel ini adalah akibat atau respon yang diukur dalam sebuah penelitian. Peneliti mengamati variabel untuk melihat bagaimana hasil atau dampaknya setelah variabel bebas diberi perlakuan atau mengalami perubahan. Contoh, di sini ada contoh yang pertama yaitu kecerdasan atau IQ meningkatkan prestasi akademik. Di sini variabel independennya yaitu kecerdasan atau IQ, sedangkan variabel independennya yaitu prestasi akademik. Contoh kedua yaitu ada prestasi akademik akan meningkatkan potensi penghasilan. Variabel independennya di sini yaitu prestasi akademik dan variabel dependennya yaitu potensi penghasilan. Sebuah variabel bisa berganti peran tergantung fokus penelitiannya. IPK bisa jadi variabel dependen di satu studi, tapi menjadi variabel independen di studi lainnya. Semuanya itu tergantung pada hubungan apa yang sedang diteliti. Kesimpulannya, variabel independen yaitu variabel yang memengaruhi atau menjadi penyebab terjadinya perubahan pada variabel lain dalam suatu penelitian. Disebut bebas karena nilainya dapat ditentukan, dikendalikan, atau dimanipulasi oleh peneliti untuk melihat bagaimana pengaruhnya terhadap variabel lainnya. Sedangkan variabel dependen yaitu variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat dari perubahan variabel independen. Disebut terikat karena nilainya bergantung pada atau ditentukan oleh variabel independen. Baik teman-teman semua, selanjutnya yaitu variabel mediasi atau the bridge. Berdasarkan research yang direkomendasikan oleh dosen pengampu, variabel mediasi itu adalah variabel yang dijelaskan oleh variabel independen
sekaligus menjelaskan variabel dependent. Jadi sederhananya, rekan-rekan semua, variabel ini merupakan jembatan atau jalur proses di mana menjelaskan bagaimana sebuah variabel independen bisa sampai mempengaruhi variabel dependen. Jika masih bingung, kita coba bedah dengan suatu case atau contohnya, gitu ya. Jadi, kecerdasan misal dalam konteks kecerdasan dengan nilai bagus gitu ya. Nah, kecerdasan tidak serta-merta atau tidak secara langsung menjadi nilai bagus ya. Jadi dalam prosesnya itu misalnya efektivitas cara belajar. Jadi tahapannya adalah kecerdasan, cara belajar, hasil belajar. Nah, di sini peran mediasi atau peran variabel mediasi ini menjawab begitu. Pertanyaan, jadi apa mekanisme di baliknya? Jadi tidak serta-merta atau enggak tiba-tiba hasil belajar itu baik oleh dasar yang kecerdasannya baik gitu. Tentu ada penghubung antara kecerdasan yang baik dengan hasil belajar yang baik, itu ada proses belajarnya yang tepat begitu. Sebaliknya, ketika misalnya hasil belajarnya yang kurang baik, berarti bukan kecerdasannya yang dalam tanda kutip kurang baik. Mungkin bisa saja cara belajarnya yang memang kurang tepat. Begitu, teman-teman. Jadi variabel mediasi ini sebagai jembatan atau penghubung begitu. Begitu, teman-teman. Baik, selanjutnya yaitu variabel moderasi. Variabel yang memengaruhi hubungan antara variabel independen dan dependen. Artinya berbeda dengan variabel mediasi. Variabel moderasi ini berfungsi sebagai pengatur kekuatan atau tombol volume. Ia tidak berada dalam jalur hubungan, tetapi menentukan kapan atau pada kondisi apa hubungan tersebut menguat atau melemah. Contohnya, kita bahas lebih dalam ya. Hubungan antara kecerdasan dan hasil belajar itu akan semakin kuat jika didukung oleh motivasi siswa. Nah, ini menjadi pengatur kekuatan motivasinya itu. Motivasi siswa ini. Jadi jika motivasi siswa itu tinggi, pengaruh kecerdasan akan maksimal. Tapi jika motivasinya rendah, pengaruh kecerdasan terhadap hasil belajar pun mungkin akan mengecil begitu. Jadi ada probabilitas lain juga. Nah, di sini moderasi menjawab pertanyaan. Intinya adalah kapan atau untuk siapa hubungan ini berlaku, begitu. Atau dengan contoh lain misalnya teman-teman. Misal ada salah satu paham yang biasa kita akuin gitu ya. Bahwasannya minum kopi itu selalu bikin melek ya. Kalau misalnya kopinya 1 sendok itu mungkin efek meleknya biasa saja begitu. Tetapi jika kopinya misalnya 3 shot espresso, efek meleknya itu bisa kuat sekali. Atau misalnya minum kopi dalam 1 harinya itu bukan cuma 1 kali dalam 1 gelas begitu. Tapi intensitasnya kuat sekali. Maka bisa saja efeknya itu sangat kuat begitu ya. Meleknya itu bisa dengan waktu panjang. Nah, artinya takaran kopi di sini itu menjadi moderasi. Begitu, ya. Jadi poinnya adalah moderasi itu adalah soal kondisi, teman-teman. Dia tidak ikut dalam proses, tapi dia menentukan seberapa kuat atau lemah pengaruhnya, yaitu tadi ya yang kita bahas. Jadi pada intinya yang membedakan antara variabel mediasi dengan moderasi ini adalah variabel mediasi yaitu menjawab pertanyaan sebetulnya lewat mana begitu. Apa yang melatar belakanginya? Jika moderasi itu menjawab pertanyaan tergantung apa gitu atau syaratnya gitu. Ya. Begitu teman-teman.
Baik, selanjutnya di sini ada control variables atau variable control. Variable control adalah variabel yang bukan fokus utama penelitian, tapi dapat mempengaruhi variabel dependen atau hasil. Oleh karena itu, variabel ini perlu dikendalikan agar hubungan antara variabel independen dan variabel dependen itu bisa terlihat dengan lebih akurat. Singkatnya, control variables itu adalah faktor lain yang ikut berpengaruh tapi bukan yang lagi kita teliti. Nah, variabel kontrol ini digunakan untuk memastikan bahwa hubungan antara variabel independen dan variabel dependen benar-benar akurat tanpa dipengaruhi oleh faktor lain. Meskipun bukan variabel yang utama, tapi variabel ini tuh tetap penting agar hasil penelitian lebih valid dan dapat dipercaya. Contohnya adalah misalnya kita meneliti pengaruh kecerdasan atau IQ terhadap prestasi akademik atau IPK. Nah, pengaruh kecerdasan atau IQ ini termasuk variabel independen. Sedangkan prestasi akademik atau IPK itu masuknya ke variabel dependen. Nah, tapi kenyataannya prestasi akademik itu nggak cuma dipengaruhi sama IQ. Ada juga faktor lain kayak usaha belajar, motivasi, kondisi ekonomi, kualitas sekolah, dan bahkan kesehatan yang faktor-faktor tersebut itu yang disebut dengan kontrol variabel itu. Nah, karena bukan fokus utama penelitian, tapi mereka itu tetap dapat mempengaruhi variabel dependennya tadi, yaitu IPK-nya. Nah, kalau variabel itu tidak dikontrol, maka hasil penelitian itu bisa bias. Misalnya, siswa dengan IQ yang tinggi punya IPK tinggi bukan cuma karena kecerdasannya, tapi juga karena punya fasilitas belajar yang lebih baik. Jadi, kesimpulannya, variabel kontrol ini digunakan untuk memastikan bahwa pengaruh yang terlihat itu benar-benar berasal dari variabel utama atau IQ, bukan dari faktor yang lain. Baik, selanjutnya yang terakhir yaitu kesimpulan. Jadi, dalam penelitian ilmiah, konsep yang abstrak dipersempit menjadi konstruk yang lebih spesifik. Kemudian diturunkan menjadi variabel yang dapat diukur secara empiris, yaitu melalui definisi operasional. Sebagaimana yaitu hubungan antar variabel ini terbagi menjadi variabel independen sebagai penyebab dan dependen sebagai akibat, yang interaksinya dapat diperjelas oleh variabel mediasi sebagai jalur proses atau dipengaruhi kekuatannya atau intensitasnya oleh variabel moderasi, yaitu kondisi tertentu, yaitu guna memastikan validitas hubungan inti tersebut. Variabel kontrol digunakan untuk menetralkan pengaruh faktor luar yang tidak diteliti sehingga hasil penelitian tetap akurat dan objektif. Jadi, mungkin cukup sekian mengenai pembahasan kali ini dari kelompok 2. Atas perhatian dan kesempatannya, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.